anggota Komisi 7 yang kami hormati. Ya, kami persilakan Pak Bambang Patijaya dari fraksi Partai Golkar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 7, yang kami hormati Pak Dirjen Ilmate beserta jajarannya, kemudian juga yang kami hormati PLT Dirjen Minerba beserta jajarannya, kemudian para pengusaha, baik yang BUMN maupun yang swasta yang bergerak di bidang smelter, pengolahan nikel. Pimpinan, pertemuan pada hari ini sudah lama kami nanti. Selama ini kita mengundang dan membahas persoalan-persoalan nikel itu secara parsial. Kadang-kadang yang hanya kita undang dari Minerbanya, lalu kadang-kadang kita undang dari Ilmate-nya, lalu kemudian pengusaha-pengusahanya, tapi nggak lengkap. Saya pikir hari ini agak lumayan lah ya, agak lengkap ini. Walaupun beberapa pemain besar seperti Virtu Dragon nggak nampak nih, kan seperti itu. Walaupun GNI merupakan bagian daripada itu. Ada beberapa hal yang saya pikir sangat penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, Bapak sekalian, kita ingin menguraikan sedikit kenapa semangat daripada Komisi 7 memperhatikan tentang perkembangan daripada smelter daripada nikel ini. Karena dari awal pada pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, salah satu agenda terpenting beliau itu adalah transformasi ekonomi. Dari yang tadinya ekonomi kita berbasiskan komoditas, ini beralih kepada semi pengolahan atau pengolahan barang jadi. Dan tentunya nikel yang periode sebelumnya hanya kita ekspor bebas, lalu kemudian ore-nya ya, lalu sekarang kita ingin di dalam pengolahan. Lalu kita melihat bagaimana perkembangannya. Perkembangannya kita melihat memang sekarang ini sudah di stop ekspor ore-nya ya 2020 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian smelter-smelter ini bermunculan. Memang beberapa smelter sudah ada terlebih dahulu. Untuk itu kami memberikan apresiasi lah kepada smelter-smelter yang hadir terlebih dahulu sebelum adanya penghentian daripada pemerintah tersebut untuk ekspor. Tetapi kami juga dalam hal ini perlu melihat apa sih yang telah diinvestasikan oleh para pengusaha-pengusaha. Bapak sekalian, kami di Komisi 7 ini bukan mau seram-seraman, bukan mau menakut-nakuti para pengusaha. Saya ini backgroundnya juga pengusaha. Yang kita inginkan itu kan kalau di dalam dunia usaha itu adalah kepastian berusaha, ketenangan berusaha, stabilitas situasi dan sebagainya. Sehingga kita tenang di dalam bekerja. Tetapi ingat Bapak sekalian, yang namanya pengusaha ini di dalam mengusahakan apa yang mereka kerjakan, itu tentunya kan berdasarkan apa yang menjadi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang merupakan aturan main di dalam melaksanakan itu. Oleh karena itu saya pikir ada beberapa hal pada kesempatan yang sangat baik ini perlu juga kita bahas. Saya melihat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 7 ya. Kadang-kadang yang harus kita tinjau ulang itu adalah kualitas investasi. Saya kadang-kadang di satu sisi awalnya merasa senang juga ketika Bapak Presiden membangga-banggakan bahwa betapa tingginya nilai lonjakan ekspor ya. Jadi bukan penerimaan negara, ini penerimaan negara tentu meningkat ya sampai sekian ratus triliun. Dari yang sebelumnya mungkin hanya beberapa belas triliun karena hanya ore saja. Tentu ini nilainya berkali lipat ya. Tetapi saya melihat bahwa apakah betul lonjakan nilai ekspor itu sudah sesuai dengan harapan. Saya sangat mendapat kesempatan yang terbatas di dalam menilai smelter-smelter yang telah diberikan izin dan beroperasi. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen itu kan ada 34 smelter yang sudah beroperasi, belasan sedang konstruksi ya. Kemudian juga ada yang lagi FS. Tanggal 4 Januari 2023, saya mendapat kesempatan berkunjung ke GNI. GNI ini di Morowali ya. Waktu itu Pak Dirut nggak nampak.
Jadi mengutus ini saja perwakilannya, humasnya waktu itu, saya lupa namanya siapa. Kami melihat Pak di situ bagaimana investasi yang dilakukan GNI. Nah, ini kan saya pikir yang dari situ saya mendapat insight yang begitu banyak. Karena itu kesempatan saya pertama untuk berkunjung, susah kita untuk berkunjung kepada smelter-smelter yang ada di Indonesia ini yang terkait dengan pernikelan. Pertama Pak, yang ingin saya sampaikan, Bapak sekalian, pimpinan, ini BKPM ini juga harus kita kritik ini. Ini asal saja menerima proposal investasi dari dunia usaha. Kawan-kawan dunia usaha kan tentu pingin yang simpel-simpel aja. Kita lihat nikel ini apa sih? Nikel ini masuk di dalam kategori mineral kritis. Cadangannya ya Pak PLT Dirjen Minerba itu kan kurang lebih 10 sampai 13 tahun lagi. Kalau dengan tingkat produksi yang seperti sekarang, ya kan? Apalagi masif kalau nanti yang 17 itu selesai konstruksi bisa lebih singkat lagi dari 10 tahun. Ini kita melihat bahwa nikel sebagai mineral kritis dengan tingkat investasi misalkan yang disampaikan oleh GNI, saya lihat. Saya tanya kemarin itu, ini produksi turunannya apa namanya? NPI ya, NPI itu. Kandungannya berapa persen? 10-12%. Ini mohon maaf Pak ya, saya sangat tidak setuju. Saya sudah diskusi juga dengan Pak Sugeng. Ini harusnya Pak Dirjen Ilmate, ya, ini harusnya nanti nggak boleh lagi ada yang namanya produksi NPI itu diproduksi dari Indonesia. Bagi saya itu adalah penyeludupan gaya baru. Saya sampaikan, saya ulangi, penyeludupan gaya baru. Dulu ya sebelum di ban kita stop. Itu produksi ornya yang diekspor itu adalah 1,7 sampai 2%. Kan seperti itu ornya. Lalu ada 98% mineral-mineral lain, 98% mineral-mineral lain yang memang tidak terbayar royaltinya. Sekarang dengan NPI cuma 10-12% itu, saya tanya ke manajer Bapak pada saat itu, Pak Dirut GNI, mana itu yang namanya laporan surveyor? 90% sisanya mengandung mineral apa? Anda hanya bayar royalti 10-12%. Ini yang saya bilang BKPM kok menerima investasi yang seperti ini. Harusnya bukan begini. Ini katanya mineral kritis. Pride kita sebagai orang Indonesia seperti apa? Ini penyeludupan dengan cara baru. Saya nggak bisa terima dengan situasi ini. Ngelus dada saya. Saya berkali-kali menunggu-nunggu, ya kan, kapan rapat ini akhirnya hari ini tercapai juga. Maka saya minta kesempatan berbicara pada kesempatan ini. Saya ingat ketika Presiden datang ke Bangka Belitung, ya, di tahun 2022, beliau mengatakan, Timah harus mencontoh ada nikel. Saya bilang Bapak sekalian di forum ini, nikel harus mencontoh apa yang terjadi pada pertimahan. 20 tahun yang lalu, smelter itu sudah berdiri. 20 tahun yang lalu dan semuanya produk daripada timah Indonesia dari Bangka Belitung pada waktu itu minimal itu sudah 96%. Sudah 96%. Lah ini hari ini timah itu ada 99.9,9%. Beberapa produk premium sudah 49, 99,99%. 49. Lah ini saya memberikan apresiasi kepada Vale lah 78%. Saya tanya produk Ibu apa? Ya kan? Saya kan juga kesal juga, Ibu izin interaktif ya. Kalau nikel mat ini kan sebetulnya untuk produk stainless kan? Atau bisa untuk produk lain juga? Bisa stainless, bisa baterai Pak. Bisa baterai juga? Oh iya, oke. Tadi saya mendapat penjelasan ada yang nikel mat itu katanya untuk mobil listrik. Karena kalau saya lihat dari penjelasan pohon industri nikel, dari Dirjen IMATE ini untuk stainless steel, tapi nggak apa-apa, makanya saya cek dulu ya. Apapun Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen, harapannya adalah ini kawan-kawan yang sudah terlanjur berinvestasi ini kan duduk harus kita maintain. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, para pengusaha ya, kami ini bukan ingin menakut-nakuti Bapak dan Ibu sekalian, tetapi ingat ini adalah mineral kritis. 10 tahun lagi, average lah 10 tahun lagi, barang ini menurut teori, karena tidak ditemukan cadangan baru, ini kan mineral laterite, ini akan habis. Kalau Bapak sekalian, Ibu sekalian,
hanya ingin NPI, berarti Bapak hanya ingin meloloskan saja barang ini keluar dari Indonesia. Dan tanpa berniat untuk melakukan hilirisasi lanjutan. Itu poinnya. Jadi saya meminta kepada Pak Dirjen Ilmate, dan saya berharap pimpinan, kita jadikan ini sebagai kesimpulan rapat daripada Komisi 7, bahwa kita tidak menginginkan bahwa investasi yang sudah ada hanya pada NPI. Tolonglah, ditingkatkanlah, sehingga akan menjadi sesuatu yang lebih value. Kalau enggak, Anda akan kami tuduh hanya sebagai penyeludupan modal baru, menyeludupkan saja. Dan kami meminta bahwa apa yang menjadi 90% sisanya pada produk-produk NPI itu juga dihitung. Ada surveyornya, bayar dong. Di situ ada Fe, di situ ada kobalt, di situ ada manganis, di situ ada sebagainya. Bayar dong. Nggak bisa begitu. Anda hanya bayar royalti 3% dikali 10-12%. Nggak bisa begitu. Vale atau yang mungkin memproduksi yang lain, nikel matte, itu perkaliannya 70%. Itu untuk penerimaan negara jauh lebih baik. Dan kami memberikan apresiasi. Walaupun baru tetap pada akhirnya hilirisasi baru tahap pertama. Sangat awal sekali. Kan seperti itu. Nah ini saya pikir kita perlu memastikan bahwa para pengusaha yang sudah terlanjur berinvestasi, kita doronglah untuk kemudian mereka meningkatkan kualitas produksi mereka. Tambah lagi Pak, investasi. Bapak punya teknologi Pak, hanya untuk pakai teknologi apalah, fuming dan sebagainya lah, meningkatkan Pak, kadarnya Pak. Jadi ini bisa kita lakukan, karena kenapa? Pada mineral timah kita bisa lakukan, sekarang ini kalau buat keluar dari Indonesia, itu 999. Padahal itu untuk bertransaksi ya di LME, London Metal Exchange, itu cuma 98%. Ini di Indonesia lebih gila, 99,9% premium. Masa pada timah bisa seperti itu, kemudian pada nikel yang begitu besar Pak, apresiasi perhatian pemerintah nggak bisa kita lakukan. Apa ya, dapat tax holiday, dapat master list impor-impor barang, ya kan? Itu zero tax. Lalu ada kawasan ekonomi khusus KEK industri. Lalu untuk harga nikel ore-nya dikendalikan oleh pemerintah. Dirjen Minerba mengeluarkan setiap bulan Pak ya. Batas bawah, batas atas. Pak, kalau di timah itu Pak, hari ini elemen naik, langsung naik Pak harga timah Pak, dibeli di bawah itu. Ini luar biasa loh, diprotek. Tetapi yang ingat, yang memberikan proteksi itu nggak ngerti secara keseluruhan, tidak memahami secara holistik, tidak memahami secara komprehensif, dan tidak secara paham secara integral. Akibatnya Pak, kebijakannya kebijakan parsial. Dan ini tidak sustain. Karena saya yakin perusahaan-perusahaan yang berinvestasi hanya NPI itu 10 tahun lagi selesai. Out from this business. Karena investasi teknologi yang sangat dasar. Kami meminta, kami ingin, seperti sampaikan tadi oleh Pak Dirjen Ilmate, ya, disampaikan oleh beliau, ini kita drive lah, kawan-kawan yang sudah berinvestasi ini, kita mohon lah, bahasanya mohon nih, ya kan, tolong investasi lagi. Investasi teknologi untuk meningkatkan kadar daripada nikel yang Bapak-Bapak produksi itu. Kami tidak mau hanya sekedar belasan persen, 20%. Kita ingin lebih, satu. Ya, kadarnya saja kami minta ditingkatkan. Yang kedua, ini benar-benar ada satu niatan untuk melakukan hilirisasi lanjutan. Inilah yang dinamakan dengan transformasi ekonomi, yang merupakan keinginan daripada Bapak Jokowi. Ya, jadi kita ingin apa-apa yang tercantum di dalam pohon industri nikel ini betul-betul dapat terpenuhi. Adalah, ini kan kita miris dari 30-an perusahaan yang sudah berproduksi pada hari ini, ternyata baru 4 yang memproduksi misalkan steel slab, HRC, CRC. Aduh, kan seperti itu. Padahal saya tahu lah Pak, kalau di katanya ya, yang saya dengar-dengarkan, saya juga dapat cerita-cerita. Di bursa komoditi Shanghai, yang paling diminati itu ya yang produk NPI yang paling rendah ini, 10-12% ini. Karena kenapa? Mineral ikutannya banyak. Saya belum hitung lagi nih, belum lagi yang mineral ikutan di dalamnya logam tanah jarang dan sebagainya pimpinan. Ini loh maksud saya. Jangan begitulah please. Jadi saya minta kepada pemerintah, tolong dibikinkan regulasi. Kita jangan dirugikan seperti ini. Semangat kita kan untuk meningkatkan PNBP, transformasi ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan multiplier efek ekonomi dan sebagainya, dan pada akhirnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
ini tidak maksimal, tidak optimal, ada tidak optimal. Ya, di satu sisi ingat Bapak Ibu sekalian, kami di sini bukan mau menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, tetapi agar Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku usaha, mengerti apa sih yang menjadi keinginan daripada pemerintah Indonesia dan kami sebagai mitra melakukan pengawasan. Ya, DPR melakukan pengawasan sehingga apa yang menjadi kebijakan tersebut betul-betul sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian kemarin kami juga melakukan RDP dengan mitra antara Bapeten. Saya sudah sampaikan kami meminta Bapeten juga untuk melakukan pengecekan. Saya kemarin waktu ke GNI Pak, izin dengan Pak siapa Pak Direktur namanya? Baruna Pak. Pak Baruna. Pak, saya tanya ke Bapak punya perwakilan pada saat itu produksinya kan gede Pak ya, 1 bulan 1 hari sekian ton. Saya tanya seleknya di mana? Jawabnya seleknya buat nimbun jalan. Kaget saya Pak. Pak, kalau di Bangka Belitung Pak, selek hasil peleburan itu mengandung mineral ikutan Pak, logam tanah jarang dan sebagainya. Itu disimpan Pak. Oleh Bapeten itu dikontrol, setiap bulan itu mereka akan datang mengecek karena mengandung radioaktif. Ini nikel ini juga merupakan mineral laterit yang juga mengandung mineral-mineral ikutan lainnya dan salah satunya adalah logam-logam tanah jarang dan itu oleh Kementerian SDM itu juga dimasukkan di dalam profiling mereka tentang cadangan logam tanah jarang yang dimiliki oleh Indonesia dan itu ada di dalam Sulawesi. Tentu itu merupakan mineral ikutan di dalam nikel seperti itu. Nah ini kami ingin tanya Pak, Bapak sudah pernah cek itu slack seperti itu, ya apa yang terkandung? Kalau hanya nimbun jalan berarti kan memang itu betul-betul ampas, udah nggak ada lagi itu. Berarti betul Pak, dugaan saya di dalam 90% dalam NPI Bapak itu, yang Bapak bilang 10-12% NPI mengandung nikel, 88-90% itu betul-betul itulah intisari yang lain Pak, Fe, manganis, kobal dan mineral-mineral lainnya. Pak, saya sampaikan, saya sangat keberatan. Oleh karena itu saya minta kepada Dirjen Minerba, tolong ini dievaluasi ini kepada surveyor dan sebagainya. Tolong jangan ada penyeludupan dengan cara seperti ini. Ini sekali lagi bukan menakut-nakuti Pak. Enggak, kami enggak mau dicuri dengan cara seperti ini. Kawan-kawan yang memang berinvestasi di bidang ini silakan. Tetapi apa yang menjadi hak daripada pemerintah Indonesia jangan sampai lepas. Pak Dirjen ini tolong dievaluasi. Ini benar nih Pak. Ya, kerjasamalah dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Maksud kami betul, kami menyambut baik kedatangan investasi ini. It's okay, kami setuju Pak. Tentu kami berharap ada multiply ekonomi. Tetapi jangan ada palsu-palsu kalau istilah senior saya ini. Karena kenapa? Kita nggak ngerti. Nah pemerintah jangan loss begitu saja Pak. Ya. Jadi cukuplah loss awal kita di BKPM, ya sudah kita perbaiki saja. Kawan-kawan yang memang sudah terlanjur berinvestasi ini, kita harapkan ada investasi lanjutan. Ya, jadi jangan seperti saya sampaikan itu, hilang semua kesempatan kita untuk penerimaan negara dan kesempatan untuk memberdayakan ekonomi Indonesia. Ya, saya pikir demikian ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian saya ini dapat dipahami. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami menyambut baik investasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi tolong kita juga pemerintah ini memperbaiki. Kira-kira bolong-bolong yang masih harus ditampal itu ditampal. Sehingga dengan demikian para pengusaha ini juga tidak merasa dikerjai. Ini ada kepastian juga. Ini kan akibat yang memberikan regulasi nggak ngerti. Nah BKPM kita berharap tidak gegabah. Sehingga di awal itu semua proposal itu diiyakan hanya untuk catatan bahwa ada investasi dan seolah-olah ada berprestasi. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita semua.